Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Sari Fadilah dengan stambuk D1A118082 dari kelas gizi. Akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19. Definisi COVID-19. Menurut WHO, World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal dan terjadi wabah Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Adapun manfaat RDT COVID-19. Rapid Diagnostic Test atau RDT merupakan tes secara massal yang berfungsi untuk screening jika positif berpotensi terkena virus. Pemeriksaan rapid test ini dilakukan sekali ataupun ulangan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pemeriksaan ini untuk mengetahui seseorang yang diduga terinfeksi terkena coronavirus COVID-19. Dan pemeriksaan diagnostik mediasi sini hasilnya dapat diketahui dengan cepat. Sarana ujinya pun juga mudah dilakukan di mana saja. Adapun orang yang Adapun kriteria orang yang akan di rapid test itu ada 3 kategori. Yang pertama itu OTG atau orang tanpa gejala. Adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Yang kedua adalah ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu orang demam yang panasnya atau demamnya itu 38 derajat Celcius. Riwayat demam atau pilek, sakit tenggorokan atau batuk dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal atau melakukan kontak erat dengan orang sakit COVID-19. Dan yang terakhir atau ketiga itu PDP atau pasien dalam pemantauan. Adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, disertai dengan riwayat demam dan disertai salah satu gejala sakit pernapasan, batuk, sakit napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Adapun alat dan bahan pemeriksaan RDT, yang pertama itu alatnya, rapid test dan juga APD. Sedangkan bahannya sendiri hanya sampel darah pasien. Tata laksana cara kerja RDT atau tahapan pemeriksaan. Tes dilakukan dengan cara mengambil darah dari ujung jari atau pembuluh darah vena. Kemudian darah diteteskan ke alat tes atau bisa juga ditetesi serum terlebih dulu. Setelah itu, antibodi akan mengeluarkan respon yang bisa memberikan informasi tentang kontaminasi virus corona. Hasil tes yang dilihat adalah antibodinya, itu konsepnya. Bagaimana ia bekerja, jadi ada sampel darah masuk, kemudian sampel itu diserap jika memang dalam darah tersebut mengandung antibodi, maka akan bereaksi dan menunjukkan hasil positif. Kendati demikian, hasil tes terbagi dalam 3 kategori. Hasil tes masuk dalam kategori reaktif saat terdapat garis muncul pada alat tes, yakni pada kolom kontrol dan kolom antibodi. Bila terdapat garis pada 2 kolom ini, pasien direkomendasikan untuk melakukan konsultasi untuk metode lain seperti polymerase chain reaction atau PCR. Sebaliknya, hasil tes masuk dalam kategori non-reaktif bila hanya muncul garis pada kolom kontrol bila hasil tak menunjukkan apapun pada kolom kontrol dan antibodi berarti tidak sakit. Dengan cara rapid test berbasis deteksi antibodi dan deteksi antigen, pemeriksaan rapid test yang dilakukan sekali ataupun ulangan. Sifatnya lebih ke arah screening. Bila pemeriksaan pertama rapid test menunjukkan hasil negatif, bukan berarti orang yang dites tersebut benar-benar negatif COVID-19. Bisa saja pada saat tes pertama dilakukan antibodinya belum terbentuk, sehingga rapid test harus diulang dalam waktu 7-10 hari. Sebaliknya, hasil pemeriksaan rapid test yang positif juga belum tentu menunjukkan bahwa orang yang dites tersebut benar-benar terkena COVID-19. Alasannya, antigen yang terdeteksi belum diketahui apakah ada reaksi silang dengan pan-coronavirus. Hasil pemeriksaan rapid test ini bisa menyaring orang-orang yang nantinya dinilai perlu untuk menjalani tes lebih lanjut untuk melakukan konfirmasi atau menegakkan diagnosis COVID-19. Dibutuhkan pemeriksaan PCR. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai rapid test COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.